Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Dia yang mengajarkan kita bahwa siapa yang menahan amarah maka ada balasan kenikmatan. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habaib al-kiram, al-ulama al-a'izza, mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dan bil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah marah itu mata yang memerah? Tidak. Karena kalau mata merah marah berarti ikan busuk juga marah. Apakah marah itu tangan yang menggenggam? Tidak. Karena ibu-ibu yang mau belanja juga menggenggam. Lalu marah itu apa? Kata Imam Raghib al-Asfahani, marah adalah sauranu damil qalbi iradatal intiqam. Sauran, bangkit, menyala, mendidih, bergejolak. Damul qalbi, darah yang berada di dalam jantung. Darah berada dalam jantung, berdegup, berdetak. Coba rasa, masih berdegup? Yang sudah tidak berdegup, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Sauranu damil qalbi, darah yang berada di dalam jantung mendidih, menggelegak, bergelora, iradatal intiqam, karena ingin membalas dendam kesumat. Oleh sebab itu ada orang yang sanggup menahan makan. Tahan makan, siap. Tahan minum, siap. Tapi kalau tahan darah yang bergelora, belum siap. Makanya balasan orang yang menahan amarah itu luar biasa. Apa balasan? Menahan bahasa Arabnya adalah sabr. Sabara, sabar. Maka bulan itu disebut dengan syahrus sabr, bulan menahan. Tahan mata, tundukkan. Tahan telinga, dengar yang baik-baik. Tahan lidah, jangan kata-kata kasar. Tahan kaki, melangkah hanya ke tempat baik. Tahan amarah. Orangnya disebut dengan sabir. Kalau dia satu orang, sabir. Kalau dia banyak, sabirin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapat sabirin. Amin. Ada satu ibu-ibu ketika diajak bilang amin, dia diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat sabirin Pak Ustadz. Kenapa? Suaminya namanya Mas Sabirin. Apa balasan Allah untuk orang yang mampu menahan ini? Dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Allah berikan mereka balasan orang yang mampu menahan marahnya ini. Khusus bighairi hisab, bighairi hisab. Hisab, ilmu hisab, matematik, bukan bighairi hisab. Kalau bahasa kampung saya, unlimited. Maka Allah berikan dia balasan. Siapa yang menahan marah padahal dia sanggup. Ada orang yang menahan marah, misal dia sedang berdiri, tiba-tiba ada seorang jenderal menginjak kakinya. Kemudian dia mengatakan, saya tadi tidak marah. Kenapa? Karena saya takut. Itu bukan sabar, itu ketakutan. Yang dimaksud dengan sabar adalah sanggup untuk melawan, sanggup untuk berbuat. Iradatul intiqam, membalas. Tapi dia tetap lawan. Bukan yang dia lawan manusianya, bukan yang dia lawan orangnya. Tapi yang dia lawan adalah darah yang mendidih, yang bergejolak di dalam. Makanya kita selalu mohon doa kepada para habaib, kepada para ulama. Kalau ketika berjumpa, Habib tolong saya supaya termasuk orang-orang yang sabar. Karena balasan orang yang sabar adalah mendapatkan balasan tak terhitung jumlahnya. A'adatu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa yang disiapkan Allah? Mala a'yunun ra'ad, belum pernah terlihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Wala khatala ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nampaknya bapak-bapak semuanya mendapatkan ini insyaallah.
Ibu-ibu sama juga. Makanya bapak-bapak sabar. Ustaz Somad, itu bapak itu kelihatannya orangnya sudah tidak kena azab kubur lagi Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu? Saking dia sudah menderitanya menghadapi istrinya di dunia. Pernah nggak dengar seperti itu? Pernah Bapak? Ada orang yang begitu sabar menghadapi, saking sabarnya dia, setengah dari azabnya sudah diterima di dunia. Sehingga di akhirat, ketika semua orang mendapatkan azab, ini azab kamu, ini azab kamu. Lalu orang ini, kata Allah, azab kamu, DP-nya sudah diambil dunia. Ini tinggal cash-nya saja. Sedangkan kita semua tidak mau mendapatkan azab sama sekali. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam kamus Lisanul Arab, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur bahasa Arab, semeter. Apa dikatakan di sana marah itu? As-sulbah, keras. As-sakhrah, batu yang keras. Itulah amarah. Karena dia menggumpal menjadi dendam kesumat. Sebelum mati dia berpesan kepada anaknya, sini sebentar anakku, sini sebentar. Ada apa Ma? Kamu kalau nanti saya mati, jangan nikahkan anak cucumu 7 turunan dengan anak tetangga kita. Batu yang mengeras, maka sampai kapanpun tidak akan mencair. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih memancarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu keras tapi hancur berkeping di atas bukit Tursina karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati mengeras menjadi batu, maka apapun tidak akan keluar. Oleh sebab itu maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Di telingaku cahaya. Wa fi basari nura. Di mataku cahaya. Semuanya berawal dari darah yang bergetar, menggelora di dalam jantung. Makanya kita mesti menjaga hati. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad, dalam badanmu ini ada segumpal, sekepal, segenggam. Abdul Somad jantungnya sebesar kepalannya. Kalau tidak percaya, ambil ronsen. Jantung pisang. Sebesar apa genggaman kepalan tangan, sebesar itulah jantung kita. Bapak ibu yang kebetulan gemuk, besar tangannya. Abdul Somad yang kebetulan kurus, kecil. Orang gemuk itu sebenarnya adalah orang kurus yang hatinya selalu tersakiti. Jadi kalau segumpal ini sudah hancur berkeping, digelorakan oleh setan, darah di dalam itu dibuatnya menjadi mendidih, maka kata Nabi SAW, innaha jamratun minan nar, sesungguhnya ada satu batu kerikil dari api neraka, tuqidu fi qalbi, yang dinyalakan di dalam hati seorang hamba. Alam tarau, apakah kamu tidak pernah melihat humrata ainaihi? Kalau sudah dinyalakan di dalam hati kerikil neraka, maka kamu akan melihat cahaya merahnya sampai ke kelopak mata. Makanya merah mata dia. Oleh sebab itu maka kita selalu jaga hati ini. Dan setan selalu berbisik. Setan berbisik tidak di telinga. Allazi waswisu fi sudur. Di mana sudur? Dada. Sudur. Sebelah mana? Kiri apa kanan? Atas apa bawah? Sebelah kiri. Kiri tepatnya di mana lagi? 2 jari di bawah. Terasa berdegup dan berdetak. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengaran. Iya. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga senantiasa. Dengan apa menjaganya? Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub. Yang bergojak tadi, yang menyala tadi, yang mendidih tadi, kalau kita mau tenangkan, bagaimana cara menenangkannya? Zikir. Makanya kalau terasa marah, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sesi berikutnya nanti juga kita akan lebih dalam lagi untuk mengenali bahwa marah berkaitan dengan keadilan. Orang-orang yang mampu menciptakan keadilan salah satunya adalah orang yang mampu memanajemen rasa marah di dalam dirinya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Setelah kita tahu apa itu marah dan kita berdoa supaya termasuk orang yang mampu menahan amarah, insya Allah kita tidak akan marah, betul? Kalau ada yang terkena musibah, meninggal anaknya, terbakar rumahnya, apakah dia marah kepada Allah? Tidak, dia sabar. Kalau ada di antara ibu yang suaminya dilarikan orang, tetap disitulah baru kelihatan bahwa yang namanya marah itu bukan dihilangkan dari diri manusia, tapi tempatkanlah marah pada tempatnya. Apa itu Ustaz ceramah kok marah-marah? Itu bukan pewaris Nabi. Nabi itu nggak pernah marah. Coba lihat, ketika Nabi dilempar pakai batu, basah tapak kakinya kena darah, terompak kayu sendalnya habis berdarah. Marahkah Nabi? Tidak. Datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit segala bukit. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar di atas muka bumi ini. Akan aku timpakan ke atas negeri Taif. Rata mereka semua dengan tanah. Sebelum kita dengar jawaban Nabi SAW, andai yang datang itu malaikat kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana. Belum lagi selesai malaikat langsung saya potong ngomongnya. Itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Merapi. Ratakan mereka dengan tanah. Jangan sisakan satu pun. Itu makanya tidak ada nabi bernama Nabi Abdul Somad. Karena tidak lulus fit and proper test. Apa kata bumi? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darahmu menetes kena ke bumi, aku telan penduduk Taif itu rata sama rumah-rumahnya, aku telan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi menyapu, mengusap supaya darah tidak menetes ke bawah. Andai malaikat berkata, bumi berkata, tanah berkata kepada Abdul Somad, Abdul Somad, andai menetes darahmu ke tanah, langsung saya gesekkan ke tanah. Tapi Nabi Muhammad SAW, adakah dia marah? Tidak. Adakah daerahnya sempat menetes ke tanah? Tidak. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau, tidak mensyirikkan engkau. Bumi yang melempari Nabi itu sekarang 100% menjadi negeri Islam. Itulah dia negeri Taif, 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah.